chapel. Oh iya ya, hari ini kita ada chapel, Mister. Mister udah siap belum? Sudah siap dong, pasti. Oh iya, kalau begitu Mister tutup bukunya dan Oke. anak-anak juga siap semua yang di rumah. Sudah bawa Alkitab? Oke, pasti sudah ya. Jadi anak-anak kita mau chapel hari ini, silakan siapkan diri kita masing-masing dan kita mau awali chapel kita dengan berdoa. Ayo anak-anak kita berdoa, jangan lupa sikap doanya yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun secara online Tuhan, kiranya Tuhan memberkati chapel kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami dengan Roh yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, bersungguh-sungguh kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Kasih. Pasti anak-anak sudah kenal lagu ini ya, karena chapel kita hari ini dengan tema mengampuni, dan kita mau awali hari ini dengan memuji nama Tuhan. Mengampuni lebih sungguh. Lebih sungguh.
Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan chapel bersama kembali ya. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari anak-anak, kita ambil waktu tenang sejenak, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan chapel bersama kembali pada hari Jumat, tanggal 12 November tahun 2021. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam judul, dalam anugerah keselamatan kita menerima pengampunan dosa. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 7. Miss Fajar akan membacakan untuk anak-anak semua. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Anak-anak, awal mulanya Allah menciptakan manusia dan segala isinya dengan sangat indah dan sempurna. Dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 28 dikatakan sebagai berikut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, pada Kejadian 1 tersebut dituliskan mengenai penciptaan alam semesta yang begitu baik dan juga kudus. Termasuk manusia di dalamnya ada dalam rancangan Allah yang sempurna. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk memulai kehidupan dengan hati yang demikian bersih dan dengan masa depan yang demikian cemerlang. Manusia pertama yang diciptakan Allah yaitu Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Taman Eden merupakan suatu taman yang sangat indah, penuh kelimpahan dari segala sesuatu yang dibutuhkan. Pada saat itu, Allah memberikan kepercayaan kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan pada saat itu juga, Allah dan manusia memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka pun dapat berkomunikasi dan bercakap-cakap kepada Allah secara langsung dengan sangat baik. Semua hewan yang ada di sana juga hidup dengan aman, tentram, dan juga damai. Kemudian, dalam Kejadian 2 ayat 16 hingga 17, Miss Fajar akan membacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, pada saat itu di Taman Eden, manusia hidup dengan segala kelimpahan berkat dan segala yang diinginkan. Allah memberikan suatu perintah kepada manusia, Adam dan Hawa, bahwa semua pohon yang ada dalam Taman Eden ini boleh dimakan buahnya dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi sayang, manusia tergoda oleh iblis dan memilih untuk mendengarkan perkataan iblis daripada memilih taat kepada perintah Allah. Akibatnya, manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa tersebut menyebabkan perasaan bersalah dan juga perasaan takut. Itulah sebabnya manusia bersembunyi pada saat Allah memanggilnya di Taman Eden. Manusia menolak untuk bertanggung jawab atas dosa mereka dan saling menyalahkan. Dosa telah membelenggu manusia. Akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tersebut, maka mereka diusir oleh Allah dari Taman Eden. Anak-anak, awal mulanya hubungan Allah dan manusia terjalin sangat baik. Allah sangat mengasihi manusia. Allah menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Allah dan manusia dapat berkomunikasi secara langsung, dapat bercakap-cakap secara langsung, tanpa perantaraan apapun juga. Sampai pada akhirnya, manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Manusia memilih untuk berbuat dosa. Dosa inilah yang memisahkan antara Allah dan manusia. Anak-anak, apa sebenarnya akibat dari dosa? Akibat dari dosa ini sangat serius. Katakan, akibat dari dosa sangat serius. Anak-anak, apa sebenarnya akibat dari dosa? Akibat dari dosa adalah maut atau binasa. Dengan kata lain, kita terpisah dari Allah. Allah adalah sumber kehidupan. Sehingga dengan sendirinya, manusia yang terpisah dari Allah akan mengalami maut. Wow, sangat serius sekali ya. Jadi ingat, akibat dari dosa adalah maut atau binasa, dengan kata lain, terpisah dari Allah. Banyak sekali hal yang dilakukan oleh manusia untuk kembali kepada Allah. Manusia menyadari bahwa manusia sangat membutuhkan Allah dalam hidupnya. Berbagai cara dilakukan oleh manusia dari waktu ke waktu untuk kembali kepada Allah. Usaha yang dilakukan oleh manusia tersebut antara lain melakukan berbagai macam ajaran agama, mencari kekayaan yang banyak, sehingga dengan harapan, dengan memiliki kekayaan yang banyak, mereka dapat dipuaskan dan dapat bertemu dengan Allah. Kemudian manusia berbuat amal dan berbuat baik. Tetapi sayang, baik dengan melakukan ajaran agama, memiliki banyak kekayaan, maupun dengan berbuat amal dan berbuat baik, tetap saja tidak membawa manusia kembali kepada Allah. Anak-anak, Allah sangat mengasihi manusia, tetapi Allah membenci dosa. Sekali lagi, Allah sangat mengasihi manusia, tetapi Allah sangat membenci dosa. Dosa benar-benar sesuatu yang sangat serius. Ingat, tadi Miss Fajar katakan, upah dosa adalah maut, yaitu terpisah dari Allah. Nah, untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia ini, maka satu-satunya jalan adalah dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada cara lain, yaitu dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Jadi ingat, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, ingat ya anak-anak, untuk memulihkan hubungan antar Allah dan manusia, satu-satunya jalan adalah dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena cintanya Tuhan Yesus kepada manusia, maka Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka hubungan Allah dan manusia dapat dipulihkan kembali. Manusia menerima anugerah keselamatan dan pengampunan atas dosa-dosa. Haleluya! Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Anak-anak, sebagai manusia yang telah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai manusia yang telah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa, kita memiliki gaya hidup yang baru. Apa itu gaya hidup baru? Mari kita simak bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama dalam Efesus 5 ayat 1-4. Kita akan baca Efesus 5 ayat 1-4. Musajar akan membacakan untuk anak-anak sekalian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Nah anak-anak, itulah gaya hidup baru kita sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa. Jadi, kita harus menjadi seorang yang taat pada firman Tuhan, menjadi penurut-penurut Allah. Kita harus hidup di dalam kasih, yaitu saling mengasihi sesama manusia, selalu berbuat baik. Kemudian kita juga harus menjaga hidup kita untuk tetap kudus dan juga benar. Selanjutnya, tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia, berbohong atau sembrono, menyebarkan berita yang tidak benar, menyebar kejelekan atau kekurangan orang lain, mengejek, berkata kotor, dan lain sebagainya. Tetapi hendaklah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun, yang menghibur, dan juga menasehati sesama. Dan hal yang terpenting adalah kita selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itulah dia gaya hidup kita yang baru sebagai seorang yang telah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa. Anak-anak, walaupun kita kecil, tapi kita bisa berdampak besar. Ingat, small is big. Walaupun kita kecil, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang berdampak sangat besar melalui gaya hidup baru kita. Sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dari Tuhan, mari kita bersama-sama, kita isi hidup kita. Untuk apa? Untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita terima setiap hari. Dan mari kita selalu berbuat baik kepada sesama dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya! Terima kasih anak-anak. Ingat, selalu mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, dan mari kita berbuat baik kepada sesama dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan.
Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Ingat, small is big. Walaupun kita kecil, tapi kita bisa berdampak besar. Dengan cara apa? Dengan selalu mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan selalu berbuat baik sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dari Tuhan. Anak-anak, untuk mengakhiri chapel kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil waktu tenang, ambil sikap yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau isi kehidupan kami dengan selalu mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ingat anak-anak, apa? Selalu berbuat baik dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Baik anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa disalurkan melalui nomor yang sudah tertera pada layar ini. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tutup chapel kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang Tuhan boleh berikan bagi kami semua. Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Dan kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, dan bolehlah persembahan kami boleh berguna untuk keluhuran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Selesai sudah chapel kita hari ini. Biarlah kehidupan kita